Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya la hadanallah. Yang terhormat kepada Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Baru, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru yang menyempatkan hadir pada acara desiminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Kota Baru. Baiklah, marilah kita buka bersama acara desiminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Kota Baru ini yang akan diberikan oleh Ibu Vina Desvita. Sebelumnya, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Ibu Ani sebagai Wakil Kepala Sekolah untuk membuka acara kita pada hari ini. Kepada Ibu Ani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dari beliaulah kita berkumpul di ruangan Majelis Guru SMA Negeri 2 Kota Baru dalam rangka kegiatan desiminasi calon guru penggerak, yaitu Ibu Vina Desvita SPD, betul ya Bu ya, yang dalam hal ini beliau sedang melakukan pendidikan calon guru penggerak. Bapak Ibu, selawat beriring salam kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha yang sama-sama kita hormati,
Baiklah Bapak Ibu, untuk pembuka kata kegiatan pada siang hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan nanti Bapak Ibu ilmu baru yang didapatkan oleh Ibu Vina selama menjalankan pendidikan guru penggeraknya. Mudah-mudahan ilmu itu menjadi amal ibadah untuk kita semua Bapak Ibu, menjadi tambahan amal kita nanti dan dapat kita aplikasikan untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Bapak Ibu, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif saya buka secara resmi. Terima kasih tepuk tangannya Bapak Ibu. Sekian saja Bapak Ibu kata pembukaan dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ani yang telah membuka acara kita pada hari ini. Untuk itu langsung saja saya berikan kesempatan kepada Ibu Vina Deswita SPD. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Witra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama Bapak Ibu dalam ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Saya sebagai pemberi materi hari ini, materi dalam tanda kutip bahwa ini adalah hasil pembelajaran, hasil atau ilmu yang saya dapatkan dari beberapa waktu ini atau selama pendidikan guru penggerak. Selawat beserta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah selaku suri tauladan kita. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat ketika menjadikan beliau sebagai suri teladan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya ada sebuah pantun. Remote mati jangan dipukul, kalau dipukul nanti rusak. Berhubung kita sudah berkumpul, mari kita mulai presentasi Bapak Ibu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir, sudah meluangkan waktu, sudah istilahnya sudah berkorban untuk menghadiri kegiatan kami pada hari ini bersama Teacher Hesti. Itu sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu. Semoga dengan berkenannya Bapak Ibu ini menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa saya di sini bukanlah seorang pemateri, tapi hanyalah berbagi pengalaman dari hasil belajar yang saya dapatkan dari beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang budaya positif. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Baik, begini Bapak Ibu, saya ada sebuah jawaban, bukan ya Bu. Nah, ketika saya menanyakan kabar Bapak Ibu menjawab pikiran sehat, hati yang bersih, badan yang kuat. Baik, kira-kira bisa Bapak Ibu? Pikiran yang sehat, hati yang bersih, badan yang kuat. Baik. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Hati yang bersih, badan yang kuat. Baik, saya ulangi, kayaknya belum serentak. Apa kabarnya Bapak Ibu? Hati yang bersih, badan yang kuat. Oke, aplaus dulu untuk kita semua. Mudah-mudahan pernyataan tadi menjadi doa ya Bapak Ibu. Betul-betul pikiran kita sehat, hati kita bersih, dan badan kita kuat. Bapak Ibu yang saya hormati,
kita tahu bahwa perubahan itu selalu nyata di depan kita, bahwa perubahan itu tidak bisa kita hindari. Yang tidak berubah itu hanya perubahan itu sendiri. Nah, kembali kita kepada peran kita Bapak Ibu sebagai pendidik, ya, sebagai pendidik begitu mulianya tugas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengamalkan ilmu kita ini, maka ini akan menjadi ladang atau amal jariah Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kita tahu dengan perkembangan zaman saat ini, anak didik kita itu dengan gampang dan mudah sekali mengakses informasi dari berbagai sumber, baik itu dari HP, teknologi, lingkungannya, teman bermainnya, bahkan masyarakat sekitar. Itu tidak bisa kita kontrol Bapak Ibu. Informasi apa yang kita dapatkan, yang mereka dapatkan itu kita tidak bisa mengontrolnya, kecuali diri mereka sendiri Bapak Ibu. Nah, apa tugas kita di sini Bapak Ibu? Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi tidak semua sama, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, hari ini dengan suasana merdeka, dengan kurikulum merdeka yang kita terapkan Bapak Ibu, yang sudah kita lewati dalam 2 periode, dalam mulai dari tahun 2000 berapa Bu Ci? 2022 sudah ada angkatan kedua sekarang untuk kurikulum merdeka. Nah, bagaimana kita bisa menghadirkan kemerdekaan kepada anak didik kita Bapak Ibu? Apakah betul mereka hari ini itu sudah merdeka? Selama 2 tahun ini apakah mereka betul-betul sudah merdeka? Merdeka itu apa? Tidak hanya terlepas dari sebuah perintah, ya, tetapi apa? Cakap dalam memerintah dirinya sendiri. Nah, sekarang selama ini apa yang kita sudah lakukan Bapak Ibu? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah bisa memberikan kepada anak didik kita keterampilan bagaimana mereka bisa memerintah diri mereka sendiri? Nah, ini yang akan kita jawab nanti Bapak Ibu bersama dengan materi budaya positif ini. Nah, adapun tujuan kegiatan hari ini Bapak Ibu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ini menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Ilmunya sebenarnya luar biasa Bapak Ibu. Yang saya sampaikan ini sangat dangkal sekali menurut saya. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang CGP hari ini yang angkatan 10 mudah-mudahan lulus dan lebih banyak lagi ilmu yang bisa Bapak Ibu gali. Baik. Adapun yang akan kita pelajari hari ini terkait budaya positif, ada beberapa konsep. Yang pertama disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian ada restitusi, 5 kontrol posisi, kemudian restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini akan kita kupas Bapak Ibu untuk kedepannya. Nah, sesuai dengan judul kita bahwa budaya positif. Nah, budaya positif, apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini Bapak Ibu? Pernah mendengar? Budaya positif. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa memberikan pandangannya atau pendapatnya tentang budaya positif, atau apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif ini? Ada yang tahu Bapak Ibu? Oke, coba kita minta kepada Bu yang buat kira-kira apa pendapat atau pandangannya sekilas saja Bu yang terlintas dalam pikiran Ibu. Oke, terima kasih Ibu narasumber. Budaya, kalau di dalam bahasa kami, bahasa Indonesia, budaya itu adalah kebiasaan. Jadi kita menerapkan sesuatu kebiasaan yang positif mungkin di lingkungan siswa. Mungkin itu aja dulu Bu. Plus
dulu untuk Ibu Emboy. Terima kasih. Ya, budaya positif. Nah, memang begitu ya Bapak Ibu, di CGP ini semuanya positif-positif gitu ya. Tidak ada yang negatifnya, pokoknya semuanya positif. Termasuk ini, budaya positif. Apa kira-kira budaya positif itu? Nah, di sini saya mungkin bisa Bapak Ibu lihat dari diagram ini. Di situ terlihat ada motivasi internal, kemudian ada keyakinan, pembiasaan, perilaku, dan karakter. Jadi budaya positif itu adalah semacam perilaku. Ini perilaku yang tumbuh dari motivasi internal, dari dalam diri seorang pendidik tersebut. Kalau seandainya dari dalam diri, berarti itu tidak mudah berubah Bapak Ibu. Itu yang akan menjadi keyakinannya, sehingga dia terbiasa dalam berperilaku, dan akhirnya perilaku itu menjadi sebuah karakter. Nah, karakter itu yang ingin kita tumbuhkan, ingin kita budayakan dalam lingkungan sekolah kita Bapak Ibu, karena ini adalah bagian dari fungsi kita bagaimana menumbuhkan karakter yang positif, menumbuhkan budaya yang positif terhadap anak didik kita Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, konsep yang pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin, pernah mendengar istilah ini Bapak Ibu? Sudah pasti ya, sudah tidak asing lagi istilah disiplin ini, karena setiap upacara pasti yang disinggung itu adalah disiplin, disiplin, dan disiplin. Nah, kira-kira makna disiplin seperti apa yang tergambar dalam budaya positif ini? Apakah disiplin itu sebuah kepatuhan, mau mengikuti perintah, ya? Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa anak didik yang merdeka itu terlepas dari perintah, tapi dia yang punya skill cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Nah, ketika ada upacara bendera 7.30, mereka sudah berbaris. Apa yang kita lihat atau apa yang kita amati, atau bagaimana kondisi sekolah kita hari ini Bapak Ibu? Apakah sudah demikian anak-anak kita? Nah, sebagian sudah ya. Nah, ini adalah PR kita bersama, bagaimana menumbuhkan disiplin positif. Disiplin positif tersebut Bapak Ibu. Bagaimana sebuah disiplin itu bisa tumbuh? Itu dengan cara mengontrol diri, ya, dari diri sendiri. Apa tujuannya dari disiplin ini? Itu menuju nilai-nilai kebajikan universal, ya, nilai-nilai universal. Universal itu terkait dengan nilai yang bebas dari sara, agama, suku, ya, tidak terkait dengan unsur-unsur yang sifatnya prasangka yang menimbulkan perpecahan. Tetapi nilai ini nilai yang kita sepakati bersama. Kira-kira apa contoh nilai yang kita sepakati bersama Bapak Ibu? Nilai ini bisa kita lihat dari visi kita, ya, harapan kita, atau tujuan kita. Nah, mungkin sedikit saya buka Bapak Ibu, bahwa nilai universal atau nilai kebajikan universal, kalau kita kaitkan dengan kurikulum Merdeka hari ini, itu yang disebut dengan apa? Yang kita praktekkan kemarin, demokrasi, suara demokrasi. Apa Bapak Ibu tentang nilai universal yang sudah kita terapkan pada saat proyek P5 kemarin? Ya, tanggung jawab, gotong royong, kolaborasi, kreatif. Apalagi Bapak Ibu? Ya, yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Ada kira-kira Bapak Ibu yang hafal ke 6-6-nya? Tidak hafal ya, memang tidak mesti dihafal, tapi yang penting penerapannya Bapak Ibu. Oke. Apa saja nilai kebajikan universal itu Bapak Ibu? Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah disiplin positif atau nilai kebajikan yang kita harapkan Bapak Ibu.
Nah, kira-kira dari yang 6 ini Bapak Ibu, apakah sudah sesuai belum dengan visi kita hari ini Bapak Ibu? Sudah menuju ya, menuju ya Ibu ya, Bu yang menuju visi kita. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kembali lagi kepada judul kita tadi bahwa bagaimana menerapkan budaya positif itu, bagaimana menumbuhkan budaya positif atau karakter positif itu terhadap anak didik kita. Nah, bisa kita lihat dari sebuah teori motivasi ya. Di depan mungkin bisa Bapak Ibu lihat, itu ada sebuah pertanyaan. Pendidik ya, sebagai seorang pendidik, saat kita harus hadir tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Siapakah kira-kira bisa menjawab Bapak Ibu? Ketika saat kita harus hadir tepat waktu, ya, motivasi apakah yang mendasari kita Bapak Ibu? Nah, di situ apakah kita hadir tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh Kepsek, atau ingin dilihat atau dipuji oleh lingkungan, mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, atau Bapak Ibu ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi yang berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri Bapak Ibu sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Nah, kira-kira apa yang memotivasi kita Bapak Ibu? Baik, coba Bu Uci. Terima kasih Bu Vina. Yang memotivasi seorang pendidik ya saya ketika harus hadir tepat waktu. Motivasi itu dari pilihan itu kayaknya saya pilih yang nomor 3 Bu Vina ya. Ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid serta lingkungan. Kemudian percaya bahwa tindakan itu sebagai pemimpin pembelajaran yang akan jadi panutan di lingkungan masyarakat. Itu karena adanya rasa tanggung jawab. Ya, kalau ditegur kepala sekolah udah biasa gitu. Kena sanksi pun juga nggak apa-apa gitu. Udah biasa. Tapi kita juga belajar berusaha untuk bertanggung jawab, walaupun kalau nggak ada saya orang juga ada yang gantiin kok, mungkin ada perasaan seperti itu. Namun kita tetap merasa bersalah, tetap ada rasa bersalah kalau tidak hadir. Jadi berusaha dari hati yang paling dalam untuk bisa hadir tepat waktu, walaupun itu tidak selalu, pasti ada kekurangannya juga dan ada pernah yang tidak tepat waktu. Terima kasih Bu Vina. Baik, terima kasih Bu Uci. Aplaus dulu untuk Bu Uci. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, itu dari pendidik, dari sudut pandang pendidik kita lihat dari Bu Uci ya. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali pemikiran Bu Uci bahwa motivasinya itu betul-betul merupakan sebuah tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu yang disebut dengan nilai kebajikan Bu Uci, sebuah nilai universal yang kita akui dan yang kita yakini bersama. Nah, itu sangat sulit sekali untuk bisa tumbuh ya. Itu yang akan kita bangun terhadap anak didik kita. Nah, sekarang kita lihat pada anak didik kita Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi ya, motivasi apakah takut dengan kepala sekolah, berarti kalau anak didik berarti apakah dia takut dengan guru atau ingin mendapatkan penghargaan dari guru, atau betul-betul nilai yang diyakininya, betul-betul sebagai sebuah karakter yang tumbuh dari dalam dirinya. Coba menurut Bapak Ibu, kira-kira sebenarnya apa yang memotivasi anak didik kita? Baik, terima kasih Bu Vina. Ini menurut pendapat saya mengenai motivasi si siswa tadi Bu Vina ya. Menurut pendapat saya, karena jumlah siswa kita yang banyak dan setiap siswa kita itu memiliki karakter yang beda-beda, itu juga mereka memiliki motivasi yang berbeda-beda pula. Ada yang siswa itu juga memiliki motivasi karena tadi memang berasal dari hatinya, itu memang ingin datang ke sekolah tepat waktu, ingin benar-benar belajar. Tetapi ada juga sebagian siswa itu yang
datang sekolah itu karena sekedar hanya ingin seperti yang penting sekolah saja seperti itu, sehingga motivasi yang ada dari dalam dirinya itu juga belum maksimal seperti itu, karena masih ini terbukti masih ada siswa-siswa itu yang masih melanggar dari tata tertib yang kita tetapkan di sekolah seperti itu. Itu menurut pendapat saya, Bu Gina. Baik, terima kasih Bu Rita, mantap sekali ya. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini jawabannya yang tadi Bapak Ibu. Yang pertama tadi sebenarnya apa yang memotivasi kita ketika kita datang tepat waktu itu? Karena takut dengan kepesek, ya. Saya yakin dan percaya ini kita alami Bapak Ibu, ya. Pasti ada di antara kita, bukan ada di antara kita, tapi hampir semua kita mungkin ada mengalami hal seperti ini. Nah, kalau menurut ahli ini katanya Bapak Ibu, untuk yang pertama tadi itu sebenarnya apa? Hanya menghindari permasalahan, ya, takut sama kepsek, ya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik atau psikologi. Karena ini apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu sebenarnya Bapak Ibu. Nah, kira-kira bisa kita evaluasi diri kita hari ini Bapak Ibu? Bisa. Ya. Lanjut yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini manusiawi Bapak Ibu, saya rasa ya. Kita mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ternyata dalam budaya positif itu, apa kata Gesen ini Bapak Ibu? Bahwa ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini termasuk sebagai motivasi yang bersifat eksternal, sama dengan yang nomor satu. Kembali lagi kepada tujuan kita yang pertama Bapak Ibu, bahwa yang ingin kita bangun itu adalah motivasi internal. Nah, ini yang kita bangun Bapak Ibu. Kemudian, nah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ketika mereka hadir tepat waktu itu betul-betul karena dia yakin dan percaya bahwa dia akan menjadi panutan di sekolah ini, ya, karena dia yang akan menjadi teladan bagi anak didiknya. Karena keteladanan itu sebuah ilmu yang luar biasa Bapak Ibu, tidak gampang diucapkan ya, tapi tidak mudah diterapkan. Karena teladan ini adalah pendekatan yang sangat efektif untuk membentuk sebuah budaya positif ini Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa hadir, bagaimana kita bisa menghadirkan anak didik kita datang tepat waktu, sementara kita sendiri tidak bisa hadir tepat waktu. Bagaimana kita bisa mengharapkan anak didik kita kritis, sementara dalam pembelajaran kita tidak memfasilitasinya untuk belajar kritis. Bagaimana kita bisa menghargai anak didik kita untuk mau mendengarkan orang lain, untuk mau bekerja sama dengan orang lain, sementara kita sendiri tidak mampu bekerja sama dengan rekan sejawat kita Bapak Ibu. Nah, inilah yang akan menjadi evaluasi kita bersama Bapak Ibu tentang menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, yang kedua terkait dengan hukuman Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang piket, ya, kita lihat Bapak Ibu yang piket hari ini, termasuk saya sendiri juga piket ya Bapak Ibu. Kira-kira hukuman seperti apa yang pernah kita berikan kepada anak didik kita Bapak Ibu? Coba kita gali, kira-kira hukuman yang seperti apa yang pernah kita berikan, dan kira-kira hukuman itu menurut Bapak Ibu apakah mendorong budaya positif atau malah sebaliknya? Tidak ya Bu Uci? Tidak. Coba hukuman apa yang pernah diberikan Bapak Ibu? Memilih sampah, ambil tai kambing ya untuk pupuk Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu? Lari keliling lapangan. Bersihkan lapangan. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu bisa tidak menumbuhkan budaya positif?
Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Maksudnya iya Bu, tapi dari kenyataannya enggak jera-jera juga. Ya, maksudnya iya, tapi tidak jera-jera juga. Kita menginginkan supaya mereka selalu hadir tepat waktu, ya. Tapi tidak juga jera, begitu kata Bu Uci. Nah, yang namanya hukuman Bapak Ibu, ya, seperti judul kita bahwa hukuman itu terkait dengan fisik, bisa juga terkait dengan verbal atau kata-kata. Nah, selama kita berada di sekolah ini, mungkin banyak kata-kata yang kita ucapkan kepada anak didik kita. Angjo baru telambe, angjo baru leh. Nah, kira-kira itu bisa tidak menumbuhkan budaya positif Bapak Ibu? Itu sangat bertolak belakang sekali Bapak Ibu. Ya, sangat bertolak belakang sekali. Karena setiap anak didik itu dia punya kebutuhan Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas untuk sesi berikutnya. Nah, kemudian penghargaan. Nah, penghargaan yang kita berikan, apakah itu di kelas, apakah itu di pembelajaran atau di sekolah ketika semester, ketika penerimaan rapor semester, menurut Bapak Ibu apakah menumbuhkan budaya positif? Nah, dalam hal ini ternyata penghargaan yang kita pikir selama ini Bapak Ibu ternyata tidak menumbuhkan, ya, tidak menumbuhkan ternyata Bapak Ibu. Saya juga baru mempelajari ini begitu. Kenapa tidak menumbuhkan? Ya, karena dalam kurikulum Merdeka itu memang setiap kalau bisa ada penilaian dari setiap siswa kita Bapak Ibu, karena siswa kita itu punya potensi di bidangnya, apakah itu di bidang olahraga kah, apakah itu di bidang matematika, apakah itu di bidang bahasa, apakah itu di bidang ekonomi, sosial. Mereka punya potensi di bidangnya masing-masing Bapak Ibu. Ini ada sebuah video bagaimana terbentuknya perilaku atau karakter pendidik Bapak, anak didik Bapak Ibu. Kaliannya lalu nonton. Kami cinta ya. Jadi kalau cinta kita di sekolah. Nanti tadi. Ini berisi tentang diagram identitas gunung es yang menjelaskan konsep penumbuhan karakter. Fenomena gunung es di lautan dapat menggambarkan bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gunung es mengajarkan bahwa kita tidak cukup hanya mempertimbangkan sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan saja. Fenomena gunung es ini akan kita gunakan untuk mengumpamakan bagaimana proses perubahan perilaku dan penumbuhan karakter manusia terjadi. Bagian gunung es yang terlihat di permukaan air sebanyak-banyaknya hanya sebesar 12%. Bagian itu adalah bagian karakter yang dapat terlihat oleh orang lain dan disadari oleh diri sendiri. Sisanya sebesar 88% berada di bawah sadar, berada di dalam diri masing-masing orang. Perlu usaha tersendiri untuk melihatnya, apalagi mengubahnya. Di bawah permukaan laut, sebagai bagian terbesar gunung es, ada dalam diri tiap manusia. Di sana diumpamakan ada sebuah kotak hitam yang berisi nilai-nilai, kepercayaan, pola pikir, soft skills yang kesemuanya mendasari bagaimana seseorang berperilaku. Kotak hitam ini adalah identitas hakiki, identitas sebenarnya dari diri seorang manusia tersembunyi. Jadi, karakter yang dapat kita lihat atau yang terlihat dari seseorang sesungguhnya didasari oleh perilaku-perilaku yang berulang telah ia lakukan sehingga akhirnya
menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan itu secara kumulatif menjadi gambaran umum karakter seseorang. Fenomena gunung es ini juga turut menggambarkan lingkungan di mana karakter bertumbuh. Ada bagian es yang muncul di permukaan yang menggambarkan lingkungan yang terlihat, kasat mata, bersifat fisik, dan dapat disadari. Ada pula bagian es yang berada di bawah permukaan yang menggambarkan lingkungan yang tidak terlihat, tidak kasat mata, bersifat psikis, dan tidak begitu saja mudah untuk disadari. Dua lingkungan itulah yang mempengaruhi karakter seseorang dan perlu kita maksimalkan pengaruhnya dalam menumbuhkan karakter seorang manusia. Dalam menumbuhkan karakter, kedua lingkungan tersebut dapat kita sederhanakan sebagai pengkondisian dan pembiasaan, baik pada lingkungan fisik maupun psikis, baik secara eksplisit maupun implisit. Ada dua jalan utama dalam melakukan pengkondisian dan pembiasaan untuk menumbuhkan perilaku dan kebiasaan yang positif maupun yang negatif, yaitu lewat jalan keteladanan dan lewat jalan sistem atau aturan. Yaitu Bapak Ibu, ada dua cara untuk menumbuhkan atau membentuk karakter positif itu. Yang pertama itu melalui pengkondisian atau pembiasaan, keteladanan yang konsisten, ya konsisten. Kemudian yang kedua sistem aturan yang konsisten. Jadi di sini memang diminta itu adalah konsisten dan berkesinambungan Bapak Ibu. Jadi kalau hanya kalau bakso itu ange-ange ci ayam ya, atau hanya saat itu saja, maka penguatannya itu hanya sementara, tidak lama. Makanya itu tidak bisa tumbuh menjadi sebuah karakter. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian bagaimana menumbuhkan budaya positif itu bisa melalui keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti sudah membuat keyakinan di kelasnya masing-masing, ya, sebuah kesepakatan kelas, ya. Kenapa di sini keyakinan saya tulis Bapak Ibu? Ya, kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa atau tidak kesepakatan kelas? Tapi di sini adalah keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang berkaitan dengan nilai-nilai universal tadi Bapak Ibu, atau nilai kewajiban, atau yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Dari nilai profil pelajar Pancasila itu, dari situlah dasarnya kita. Nah, itu landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas. Oke, lanjut Bapak Ibu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Nah, ini ilmunya Bapak Ibu. Yang pertama dengan mengidentifikasi dari peraturan kelas yang kita minta dari anak-anak, kemudian kita ubah menjadi kalimat positif, kemudian menjadi keyakinan kelas. Nah, itu ada tabel T dan tabel Y. Itu maksudnya anak didik kita sendiri yang mencontohkannya Bapak Ibu nanti ketika di dalam ruangan kelas itu. Misalnya kita contohkan satu, tidak boleh makan dan minum ketika PPM. Nah, tidak boleh itu berarti adalah apa? Peraturan kelas, larangan kelas. Kemudian kalimat positifnya bisa kita ganti menjadi makan dan minum saat saat istirahat. Kemudian keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Bagian dari sebuah ketertiban atau kedisiplinan. Kira-kira seperti itu cara menyusunnya Bapak Ibu. Kemudian tabel T di sini maksudnya tampak seperti apa, ya, perilaku siswa itu seperti apa tampaknya. Kemudian ada tabel Y. Nah, itu seperti ini. Oke, kita next saja Bapak Ibu. Nah, ini bentuk di situ ada 3, ada kurang jelas sepertinya fotonya Bapak Ibu, ada peraturan kelas, ada kalimat positif. Jadi anak-anak kita itu dia mengisinya nanti ke depan, kira-kira peraturan apa yang diinginkannya atau yang disepakati bersama. Lanjut.
Nah ini, oke. Selanjutnya Bapak Ibu, sepertinya sudah mulai mengantuk ya. Bapak Ibu mohon berdiri sebentar. Kita 2 kali putaran nih Bapak Ibu, nyanyinya tidak berlama-lama. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, yakin dan bernalar kritis. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang perlu kita penuhi dari kebutuhan anak didik kita agar bisa menumbuhkan positif tadi Bapak Ibu. Nah, tidak semua anak didik kita itu berlatar belakang ekonomi yang sederajat. Ada mereka yang tidak mampu, ada mereka yang mampu sekali ya. Bahkan mungkin ada di antara anak didik kita yang tidak jajan berangkat sekolahnya Bapak Ibu. Apakah kita sudah paham dengan kondisinya tersebut? Ya, itu bertahan hidup. Apakah sudah terpenuhi kebutuhannya? Nah, kemudian apakah dia mendapatkan kasih sayang dari rumah Bapak Ibu? Apakah kita sudah tahu kondisi mereka? Kemudian apakah mereka sudah nyaman belajar? Apakah mereka memiliki kebebasan atau pilihan ketika dalam pembelajaran, atau kita hanya menyediakan metode ceramah saja atau hanya mencatat atau merangkum saja? Coba kita evaluasi diri kita Bapak Ibu. Apakah anak kita itu memiliki kemampuan yang sama? Tidak. Itu dalam penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Mereka memiliki potensi yang berbeda. Nah, ini harus kita pahami kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Bagaimana anak didik kita bisa disiplin, bisa tumbuh karakter positifnya, sementara kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Nah, itulah yang menyebabkan anak kita melanggar Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa mengevaluasinya untuk kebutuhan dasar ini. Lanjut. Bagaimana kita mengontrolnya? Ya, bagaimana kita mengontrol perilaku anak didik kita? Seperti yang sudah disampaikan oleh guru CKP sebelumnya, bahwa ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Ada sebagai penghukum, ya, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajemen. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu punya trik dan cara tersendiri untuk mendekati anak didik kita. Karena apa? Karena setiap anak itu punya karakter dan budaya masing-masing Bapak Ibu. Harus kita kenali dulu mereka, mana yang memang patut sebagai penghukum. Pasti seperti itu ya kita Bapak Ibu ya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian sebagai pemantau dan manajer. Nah, dari yang 5 ini Bapak Ibu ya, dari pembelajaran mendapatkan yang bagus itu adalah peran kita sebagai manajer. Karena dari manajer itu kita meminta solusi dari anak kita tersebut, tidak dari kita, tapi dari anak itu sendiri. Kita tanyakan apa kebutuhan yang tidak didapatkan, kenapa dia melakukan kesalahan, ya, kenapa anak kita itu terlambat. Kita tanyakan Bapak Ibu apa alasannya, dan kemudian kita juga tidak menjudge, oh kamu ini terlambat aja terus. Itu paling bertentangan sekali dengan budaya positif ini Bapak Ibu, sangat bertentangan. Tapi kita tanya dulu Bapak Ibu, kenapa kamu terlambat? Tanya, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari anak didik kita tersebut? Tuh. Nah, ini ada cara pendekatannya Bapak Ibu, ya. Itu namanya
restitusi atau segitiga restitusi. Sedikit lagi Bu. Ya, segitiga restitusi. Yang pertama itu namanya validasi tindakan yang salah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ketika anak kita berkasus, kita panggil mereka atau kita panggil beliau, kita panggil tatap muka Bapak Ibu. Kalau bisa di ruangan tertutup ya, sangat tertutup sekali. Kenapa? Karena mereka ada yang ingin mereka sampaikan begitu Bapak Ibu. Nah itu kita panggil mereka, anak tersebut, kita stabilkan dulu emosinya. Jangan langsung kita menjas. Menjas ini sangat bertentangan sekali dengan budaya positif ini. Kita panggil dulu. Ada apa dengannya? Apa penyebabnya? Apa alasannya anak kita dia melakukan pelanggaran itu Bapak Ibu? Ini sengaja kasus yang saya ambil sesuai yang dialami anak didik kita Bapak Ibu. Anak didik kita kan sering tidak hadir tuh ya. Kadang sampai 3 hari, 4 hari tidak hadir. Nah di sini saya membuat sebuah skenario dengan ananda kita E1 Siti Aisyah. Jadi beliau ini tidak hadir selama 3 hari berturut-turut. Lalu saya panggil Bapak Ibu, kenapa? Sudah diterapkan kemarin Bu Ratna dengan Bu Ani. Dipanggil, kenapa kamu tidak hadir nak selama 3 hari atau 4 hari? Katanya membantu orang beralih Bu. Terus kamu tidak minta izin ke itu? Kan bisa komunikasi ke ibu, bisa kasih tahu ke ibu atau melalui orang tua begitu. Iya Bu, saya takut ibu tidak mengizinkan. Dari mana kamu tidak? Dari mana Siti tahu bahwa ibu tidak mengizinkan? Saya kira seperti itu Bu, dugaan saya seperti itu. Nah di situ ya nak ya, dugaan. Ya, itu perasaan Siti. Seharusnya Siti bisa menghubungi ibu, ya, memberitahu sama ibu. Pasti ibu izinkan untuk 2 hari ya, untuk bisa membantu. Kenapa nak? Nah itu termasuk dalam pendekatan restitusi Bapak Ibu, dalam menanyakan apa alasannya tidak hadir selama 3 hari itu. Lalu yang kedua, kita pahami Bapak Ibu. Seperti ini kalimatnya mungkin Bapak Ibu, Ananda, Ibu paham begitu ya. Membantu orang yang sedang beralih itu juga bagian dari nilai yang kita inginkan. Membantu ya, membantu orang lain. Tapi kita harus paham juga posisi kita sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar. Nah ini adalah cara yang kedua, memahami keadaannya. Kita paham, kita masuk ke dalam dirinya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita tanyakan apa tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Makanya ini pentingnya Bapak Ibu kita membuat keyakinan kelas tadi. Jadi ini keyakinan kelas itu bisa kita jadikan sebagai dasar kita Bapak Ibu. Kita tanyakan, nah sesuai dengan keyakinan kelas kita nak, bahwa kira-kira mana yang kamu langgar nak? Nah itu kira-kira. Nah itu cara pendekatan dari kasus yang sudah saya terapkan kemarin Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Siti, ayo masuk nak. Silakan. Baik, selamat siang Mbak Siti. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Akhir-akhir ini Ibu jarang sekali lihat Siti. Kita jarang ketemu ya. Iya Bu. Oke. Siti tahu kenapa Siti Ibu panggil ke ruangan Ibu? Tahu Bu, karena saya jarang tidak hadir Bu. Oke, dengan mengakui kesalahan itu berarti
Siti sudah menunjukkan perilaku yang baik, jujur, dan mau mengakui kesalahan gitu. Ini menurut ibu ini sudah sangat luar biasa sekali. Karena tidak semua orang yang punya atau memiliki keyakinan seperti ini begitu. Apakah Siti ingat sudah berapa kali Siti tidak hadir sampai 3 hari berturut-turut gitu? Kemarin itu saya tidak hadir karena tetangga saya ada pesta dan saya ikut bantu-bantu. Kemudian keesokan harinya saya demam dan tidak sempat mengabari. Dan kemudian hari berikutnya saya hadir tetapi saya telat dan tidak berani masuk kelas. Oke. Lalu kenapa tidak diberi tahu ibu kejadian sebenarnya begitu? Kemarin itu saya ingin mengabari ibu, tetapi saya takut ibu tidak mengizinkannya. Gitu. Mengapa Siti berpikir seperti itu, bahwa ibu tidak akan mengizinkan begitu? Menurut pikiran saya, Bu. Menurut pikiran Siti berarti ya. Siti yakin bahwa dugaan Siti itu benar? Tidak, Bu. Oke. Tindakan Siti itu di satu sisi itu bagus menurut ibu ya. Bagus, mau membantu orang lain, membantu orang sekitar, apalagi ketika hajatan begitu. Nah, ini sudah menunjukkan sebuah kepedulian sosial. Jujur, ibu bangga dengan Siti begitu. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, apakah tidak ada cara lain begitu yang lebih positif sehingga tidak berdampak seperti ini sampai Siti tidak hadir 3 hari gara-gara membantu tetangga yang sedang hajatan gitu? Ada, Bu. Seharusnya kemarin saya memberitahu dan mengabari ibu untuk izin tidak hadir memasuki kelas. Oke. Siti tahu kan tentang keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan kelas kita yang mana yang kurang sesuai dengan tindakan Siti saat ini? Nilai-nilai kerajinan dan komunikasi yang baik, Bu. Jadi sekarang Siti paham kan mengapa kita harus menjalin komunikasi yang baik itu? Iya, Bu. Menurut Siti, apa pentingnya kita membangun komunikasi yang baik itu? Sangat penting, Bu. Kalau saya mengabari ibu sebelumnya, maka kejadian ini tidak akan terjadi. Bahkan tindakan saya menimbulkan masalah baru. Saya jadi ketinggalan pelajaran. Ya, baik. Yang penting sekarang Siti menyadari tindakan Siti, dan apakah Siti bersedia untuk memperbaikinya? Ya, Bu. Kira-kira bagaimana Siti memperbaikinya? Untuk kedepannya saya akan lebih terbuka lagi, Bu. Apapun beritanya saya akan memberitahu ibu langsung. Kalau tidak sempat mengirimkan surat, saya akan menelpon ibu melalui orang tua. Lalu Nak, bagaimana dengan ketidakhadiran dari beberapa hari ini? Tentu meninggalkan banyak pelajaran begitu. Saya akan bertanya kepada guru dan teman Bu, dan saya akan mempelajarinya sendiri. Baik, ini sebuah pemikiran yang sangat solutif. Mudah-mudahan kedepannya Siti bisa berubah, yang lebih terbuka dan mau menjalin komunikasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Coba kemarin itu Siti memberitahu ke ibu bahwa Bu, Siti sedang ada hajatan, Bu, membantu tetangga sebelah, Bu. Nah ini ya pasti ibu akan memberi izin begitu. Baik, Bu. Saya juga minta maaf, Bu, dan saya akan memperbaiki ini semua agar tidak terulang kembali. Ya, tidak apa-apa, semua bisa diperbaiki. Bapak Nak, yang penting Siti mau berubah, mau memperbaikinya, dan insya Allah bisa diperbaiki semua. Sebuah pemikiran yang sangat sulit. Mudah-mudahan kedepannya Siti bisa lebih terbuka lagi, bisa berjalan komunikasi, dan mau berkata yang sebenarnya begitu. Kenapa hari ini tidak hadir? Jadi memang kabar itu sangat penting gitu. Kalau kita tidak ada kabar, tentu akan menimbulkan kesalahpahaman gitu. Baik, Bu, saya juga minta maaf dan saya akan memperbaiki ini semua agar tidak terulang kembali. Baik, tidak apa-apa. Semuanya bisa diperbaiki asalkan Siti mau berubah. Berubah besok lagi ya.
Nah itu cara pendekatan dari kasus yang sudah saya terapkan kemarin Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya nah di sini saya juga sesuai dengan tujuan materi kita di awal bahwa penerapan atau program apa yang akan dibuat. Nah di sini saya beranjak dari sebuah harapan atau keinginan saya Bapak Ibu, bagaimana memunculkan pembelajaran yang mandiri pada anak didik kita. Seperti keluhan Bu Emboy, anak kita nyontek saja ujiannya Bu, kemudian anak kita tidak bisa mandiri ketika ujian. Nah ini rencananya Bapak Ibu, ini kan baru rencana itu mengembangkan pembelajaran yang mewujudkan kemandirian siswa. Nah ini sebuah rencana baru. Nanti ini akan bekerja sama juga dengan rekan-rekan guru dengan Bapak Ibu semua. Karena di sini saya inginkan ada nanti pembelajaran yang bernama LMS atau learning Bu Ani, bantu Bu Ani. Learning management system ya. Ini sebuah sistem yang mendorong untuk kemandirian siswa seperti yang diterapkan oleh CGP hari ini Bapak Ibu. Itu menurut saya itu memang betul memandirikan diri siswa kita. Nah kemudian yang terakhir ada memang kekurangan, memang itu memang datangnya dari saya pribadi Bapak Ibu. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin minta satu refleksi saja dari Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang berkenan Bapak Ibu? Kita minta sama Bu Rita. Terima kasih Bu Tina atas kegiatan ini. Menurut saya ini sangat bermanfaat sekali bagi kami yang belum lolos ya Bu Uci ya. Karena kegiatan hari ini membuka atau tadi mengingatkan kembali wawasan kami tentang bagaimana menjadi seorang guru yang tadi katanya memiliki karakter yang sangat luar biasa, bisa membimbing siswa ke arah yang lebih baik lagi, karena kita tahu setiap siswa kita memiliki potensi yang sangat berbeda-beda. Di mana dalam kegiatan ini sangat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kami semua dalam mungkin untuk meningkatkan cara mendidik siswa nantinya. Dan mungkin hanya itu aja Bu Fina. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Apa yang ingin saya sampaikan dalam pembelajaran CGP ini Bapak Ibu, bahwa kita memang tidak pernah berhenti belajar. Bahkan saya berdiri di depan ini juga dalam rangka dalam pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau ada kesalahan atau ada memang kekurangan, memang itu memang datangnya dari saya pribadi Bapak Ibu. Nah sebelum saya tutup ya, ada juga saya tutup dengan sebuah pantun Bapak Ibu. Malam-malam terkena batuk, anak-anak suka menonton Teletubbies. Kulihat ibu-ibu sudah mengantuk. Baiklah, presentasi saya sudah habis. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah selesai kita dengarkan paparan materi dari Ibu Vina Desvita SPD. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Vina dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan evaluasi sehingga bisa menjadi pendidik yang lebih baik ke depannya. Maka dari itu, akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.